Dan aku sempat mati rasa selama 8 tahun. Aku gak bisa ngerasain apa-apa. Gak bisa nangis, gak bisa ketawa. Hidupnya flat kayak robot. Yang bisa nge-unlock lagi perasaan aku dan tiba-tiba muncul secara tiba-tiba semua adalah Yura. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Teruslah jalan, terus berjalan. Kaki mungilku yang terus menahan beban. Silakan duduk Kak Done. Aku manggilnya Raisa. Kak Done, kenapa Kak? Aku manggil kamu Raisa atau mau dipanggil apa? Raisa aja. Raisa, okay. Seneng banget hari ini kedatangan Kak Done Maula. Apa kabar Kak? Kabar baik Raisa. Tapi datang ke sini nggak sama Kak Yura Yunita? Enggak. Sendiri aja. Sendiri aja. Tapi walaupun datang ke Daai sendiri, lagunya tetap ada di hati ya. Terima Lagu-lagu kasih sang banyak. istri ya. Terima Raisa kasih. suka banget sama Kak Done Maula karena siapa yang enggak, begitu juga dengan istrinya yang lagunya selalu masuk selain ke top chart juga ke playlist teman-teman semua di sini. Terima kasih. Kak Done tadi abis membawakan lagu dari Kak Yura Yunita. Betul. Itu bercerita tentang apa sih Kak lagunya? Lagu itu tuh bercerita tentang perjalanan spiritual kita sebenarnya. Jadi kita bikin lagu itu ketika kita lagi di Tanah Suci Mekah. Terus kita tuh berdua selalu mencari jalan pulang. Kita tuh pulangnya kemana gitu loh. Kita tuh selalu berpikir pulang itu apakah bentuknya rumah, apakah bentuknya wujud manusia, pasangan atau keluarga. Tapi suatu saat kalau keluarga satu-satu pergi, terus aku pulang kemana? Ketika kita lagi tawaf waktu itu, kita menemukan bahwa oh iya pulang itu adalah ke dalam gitu loh. Pulang tuh ke Tuhan gitu. Jadi kita menuliskan lirik demi lirik, dan fun fact-nya pada saat itu kita gak janjian mau bikin lagu itu sama sekali. Jadi ketika aku lagi tawaf, di kepala aku ada semua liriknya. Kan kita berpisah ketika kita lagi tawaf itu. Di kepala Yura ada notasinya. Ketika kita sampai hotel, tiba-tiba dia bilang, aku ada notasi yang terngiang terus di kepala aku. Aku juga ada lirik, ada di kepala aku gitu. Terus anehnya, ketika kita satukan itu notasi dan kalimat kata per katanya itu bener-bener klop gitu, nggak ada yang lebih notasinya kelebihan, kata-katanya kurang atau kata-katanya kelebihan notasinya belum lengkap. Itu semuanya bener-bener klop, jadi emang jalan Tuhan aja sih lagu itu. Karena walaupun lagi ada di beda tempat saat itu, tapi ternyata tetap satu hati guys, tetap melakukan hal yang sama, nyiptain lagu padahal lagi tawaf ya. Tapi dari kapan sih Kak akhirnya Kak Done tuh bisa di industri musik, atau sebenarnya sebelum Kakak secara profesional ada di industri musik, Kakak tuh emang udah mulai bikin karya dari kecil gitu, misalnya dari kapan sih Kak? Dari mulainya kapan ya? Mungkin pertama kali bersentuhan dengan benar-benar pure seni itu dari SMA. SMA itu aku di Bandung. Waktu itu di Bandung itu ada namanya Pasar Seni ITB. Jadi semua tuh kesenian tumpah ruah di Bandung di ITB. Terus ada big bandnya, ada bandnya di sekolah. Suatu saat waktu mau tampil, vokalisnya tiba-tiba menghilang karena takut dengan pressure yang ada di sana. Tiba-tiba Pak Wing nunjuk aku gitu. Done, kamu aja yang nyanyi. Itu adalah pertama kali aku menyanyi untuk orang lain. Sampai dari situ aku belajar menulis, belajar semuanya. Aku di teater musikal. Tadi kan Kakak bilang Kakak sempat ikut teater. Nah kalau gak salah Kakak sempat juga ikut teater yang genrenya agak komedi katanya. Betul. Teater komedi. Itu Raisa gak expect kan? Hidupku komedi Raisa. Itu gimana? Kakak belajar apa di sana? Apakah ya sebenarnya base-nya emang menyanyi juga, atau justru ada teknik-teknik komedi yang lain yang Kakak pelajari saat itu? Dari teknik teater komedi yang paling, selain tadi menulis semuanya gitu, berakting, yang paling aku pelajari adalah bagaimana aku membaca situasi. Karena komedi itu adalah tentang tahu situasi seperti apa dan tahu audiensnya seperti apa. Jadi aku belajar banget itu kayak gitu. Kayak aku ngomong sama kamu sekarang ini, sama aku ngomong sama teman-teman tadi di belakang layar berbeda sekali. Karena aku harus tahu siapa lawan bicara aku. Insting aku untuk mengenal audiensnya, mengenal di depan aku seperti apa dan bagaimana aku menemukan titik tawanya. Itu aku
belajar sekali insting itu, dan itu kepake akhirnya walaupun secara tidak langsung adalah proses aku membuat lagu untuk orang lain. Kalau aku bikin lagu untuk orang lain, biasanya tuh selalu misalnya labelmu gitu loh, Dona gue butuh lagu untuk penyanyi ini gitu. Aku selalu bilang, mereka selalu minta workshop dulu yuk gitu loh. Aku selalu menolak, jangan workshop dulu deh, aku butuh ngobrol dulu sama orangnya gitu loh. Karena biasanya penyanyi yang minta lagu aku sudah request, aku pengen lagu ini kayak gini genrenya, liriknya ini, ngebahas ini. Tapi buat aku belum tentu itu yang kamu butuh. Aku selalu bikinin yang kamu request, tapi aku selalu bikinin lagu keduanya. Dari ngobrol itu aku bisa tahu sebenarnya ini yang lagi kamu butuhin. Hal ini yang lebih urgent untuk kamu suarakan. Karena menurut aku menyanyi adalah melantangkan isi hati, mengeluarkan isi hati. Apa yang urgent di dalam sini harus dikeluarkan. Benar-benar seperti pesan kan, menyanyi itu seperti menyuarakan sesuatu gitu. Jadi penting sekali mengetahui apa yang penyanyinya sedang butuhkan sebenarnya gitu. Nah tapi yang mau Raisa tanyain, lagu kakak salah satunya Bercinta Lewat Kata. Iya. Itu boleh diceritain gak kak? Tentang apa sih lagu Bercinta Lewat Kata tuh? Aduh, jadi malu. Bercinta Lewat Kata itu adalah lagu yang aku ciptakan 1 jam sebelum konsernya Yura pada saat itu. Aku ngelihat dia lagi gelisah. Terus aku bikin lagu ini supaya menenangkan dia. Sampai akhirnya dia meminta aku menyanyikan lagu ini bersamanya di panggungnya pada saat itu. Di kepala aku tuh dari kecil punya keinginan dan ketakutan. Keinginannya adalah aku pengen punya pasangan yang asik gitu loh. Aku pengen deh punya pasangan yang asik yang bisa hidup bersama terus sampai selamanya. Dan ketakutan terbesar aku adalah aku menemukan pasangan hidup yang salah. Takut sekali aku menemukan pasangan hidup yang salah. Karena aku tuh pengen banget bisa ketemu pasangan yang bisa ngobrol kapanpun, dimanapun, tanpa menjadi orang lain. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Gak ada yang aku tutupin. Dan syukurnya aku sudah menemukan pasangan itu. Jadi premisnya sesimpel itu sih. Karena aku tuh suka banget ngobrol gitu loh. Dan Yura tuh suka banget ngobrol. Jadi kerjaan kita ngobrol aja. Kita bisa liburan, diem di hotel, terus gak kemana-mana, ngobrol aja. Turun dari hotel cuma buat makan, jalan-jalan dikit, terus ngobrol, duduk di taman ngobrol gitu. Jadi itu adalah impian yang sudah menjadi kenyataan buat aku. Aduh, tapi Raisa setuju sekali karena nggak salah juga kalau misalnya ada orang yang ngingetin kalau cari pasangan itu untuk menikah carilah yang bisa diajak ngobrol, yang nanti kita bahkan nggak berasa waktu lewat. Karena kalau udah tua nanti ketika kita cuma bisa ngobrol, kita akan ngobrol sama dia seumur hidup kita ya. Hanya pasangan kita bisa temenin. Betul. Kerjaan ntar nggak ada. Betul. Anak nanti punya kehidupan sendiri, teman-teman punya kehidupan sendiri. Mau liburan, udah pegal-pegal, yang kita bisa lakuin apa? Ngobrol. Ngobrol di taman sambil ngeteh ngopi gitu ya. Nah Kak Dona Maula sudah membawakan 2 lagu yang kita dengarkan live di studio, seru sekali. Dan salah satunya yang dibawakan adalah Daur Hidup. Benar ya Kak Dona? Betul. Itu bercerita tentang apa lagu itu Kak? Abis dari sini coba kamu dengerin lagunya. Kalau aku nerima pesan dari teman-teman di sosial media, lagu itu tuh selalu mereka menuliskan banyak hal, cuman selalu ada satu kata spesifik yang mereka tuliskan, flashback. Setiap mendengar lagu itu mereka selalu flashback ke kehidupan mereka. Karena ketika aku nulis lagu Daur Hidup, itu adalah aku flashback ke kehidupan aku dari kecil sampai aku besar, naik turunnya aku, matinya aku berkali-kali, tapi aku tetap bisa hidup lagi gitu. Itu tentang cerita aku bertahan dan ngalir aja gitu, akhirnya hidupnya kayak air gitu. Kak Dona, mohon maaf tapi tadi pas kakak ngomong mati berkali-kali itu lumayan menarik perhatian Raisa. Memang kalau boleh Raisa tanyakan, apa yang membuat Kak Dona merasa mati berkali-kali dan bagaimana cara Kak Dona untuk hidup kembali saat itu? Mati berkali-kali apa ya? Dari yang paling simpel patah hati pertama sampai yang tertinggi adalah kematian almarhum ibuku gitu. Itu rasanya benar-benar mati gitu. Dan aku sempat mati rasa selama 8 tahun. Aku gak bisa ngerasain apa-apa. Gak bisa nangis, gak bisa ketawa. Hidupnya flat kayak robot. Alasan paling utamanya adalah aku lelah dengan manusia lain. Aku selalu menaruh kepercayaan untuk orang lain, tapi selalu disalahgunakan kepercayaannya. Jadi hubungan antara manusia itu yang paling aku bikin mati rasa gitu loh.
yang bisa bikin aku hidup lagi? Jawabannya pada akhirnya balik lagi ke Tuhan sih gitu loh. Tapi aku disadarkan sekarang, disentil sedikit-sedikit sampai aku menoleh kayak oh iya ada Tuhan di dalamku. Nah yang mau Raisa tanyain adalah Kak Dona itu pernah punya masa kehidupan yang berat dari kelas 4 deh kalau gak salah. Itu apa yang terjadi saat itu Kak? Ya itu kelas 4 SD, ibu dan ayahku berpisah. Terus memaksa aku, ibu dan adik perempuanku hidup bertiga saja. Dan aku harus mengambil peran kepala rumah tangga secara instan. Dan aku harus mencari cara gimana cari uang. Aku mulai ngerjain PR teman di sekolah. Aku gak bisa gambar tapi aku belajar gambar di rumah supaya bisa ngerjain PR teman di sekolah. Ada PR gambar, PR matematika, PR apa aku kerjain. Jadi joki gitu. Apapun yang bisa aku kumpulkan. Buat makannya susah, aku minta ke tetangga, minta nasi gitu loh. Karena di rumah hanya ada garam, jadi aku makan nasi pakai garam gitu. Yang penting perut kita bertiga bisa terisi. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari rumah karena aku gak mau kapalnya karam bareng-bareng. Jadi aku bertahan dari rumah ke rumah teman untuk supaya ada tebengan ke sekolah, makan dikasih sama keluarga orang. Aku berterima kasih sekali sama ibu teman-temanku yang mau menerima aku pada saat itu. Terus gimana ya rasanya? Tapi yang sudah dilakukan Kak Dona itu tentu saja tidak mudah. Iya, tidak mudah sekali sampai akhirnya bisa berangsur-angsur membaik. Aku bisa mengendalikan, aku mulai bekerja. Sampai akhirnya mamaku meninggal, itu aku marah sekali sama Tuhan. Sampai akhirnya itu mati rasa 8 tahun itu. Gak bisa ngerasain apa-apa. Yang bisa nge-unlock lagi perasaan aku dan tiba-tiba muncul secara tiba-tiba semua adalah Yura. Dia mainin lagu aku di piano gitu. Tiba-tiba air mata aku keluar sendiri. Yang dia juga gak tahu kenapa, aku gak tahu kenapa. Bukannya nangis yang gak gitu Risa, tapi benar-benar diem, tapi air matanya keluarnya banyak banget gitu. Setengah jam gak bisa berhenti. Itu adalah pertama kali rasa aku keluar lagi, rasa yang aku pendam gak aku rasa keluar semua. Sampai depresi berat akunya. Karena gak bisa ngolah ini apa perasaan ini, perasaan sakit hati, perasaan itu semua yang bertahun-tahun gak keluar, akhirnya keluar semua secara bersamaan. Nah itu momen yang menyebalkan di hidup aku pada saat itu. Menyebalkan tapi membuat Kak Dona banyak belajar. Yeah. Dan juga bisa memotivasi teman-teman di rumah yang mungkin lagi ada di situasi yang gak enak dan bahkan mungkin bingung gimana nih cara keluarnya. Berarti emosi yang kakak rasakan bahkan udah bukan 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, bahkan dari kakak kecil. Apakah itu sebenarnya emosi-emosi yang kakak tuangkan menjadi sekumpulan karya di album Daur Hidup? Iya betul, sampai akhirnya aku punya pertanyaan sama Yura, sayang kenapa ya gak ada orang lain yang bisa ngertiin aku gitu. Kenapa orang-orang gak bisa ngertiin aku. Aku berusaha untuk membantu, tapi terkadang nyampainya suka salah. Aku baik sama orang dimanfaatin atau disangka aku mau berbuat jahat sama mereka gitu. Kenapa ya gak ada orang lain yang bisa ngertiin aku gitu. Terus Yura bilang, ya gimana orang lain mau ngertiin kamu, mereka gak tahu kamu orangnya seperti apa. Gak ada yang tahu kamu dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi overthinking sendirian. Bikinlah lagu tentang diri kamu sendiri. Karena aku gak pernah mau tulis lagu tentang diriku sendiri sebelumnya. Karena aku gak mau bikin lagu happy tentang pasangan karena aku takut gak berhasil sama pasanganku dan menyakiti pasanganku selanjutnya. Aku gak mau bikin lagu sedih karena aku gak mau teringat lagi masa-masa sedihnya gitu. Tapi di titik kemarin Yura bilang ini saatnya kamu bikin dan menceritakan kisah hidup kamu. Jadi di album Daur Hidup itu ada 9 lagu. Di situ ada masa-masa bahagia aku bersama Yura. Dan juga ada masa-masa sedih aku di masa lalu. Yang aku rangkum di 9 lagu itu. Dan rasanya bikin album itu rasanya campur aduk sekali. Karena untuk pertama kalinya aku menelanjangi diri aku sendiri Raisa. Karena gak ada yang tahu. Karena aku tuh sebagai laki-laki gak mau terlihat lemah. Gak mau terlihat rapuh, aneh sekali. Tapi ketika laki-laki sedang ingin bercerita, itu tandanya dia sudah tidak kuat sekali dengan kehidupannya. Dia sudah bingung, sudah tidak ada jalan lagi. Sampai akhirnya laki-laki meneteskan air mata, itu sudah tanda darurat berarti. Gitu loh. Tapi ketika kami sedang
menceritakan sesuatu, sedang meneteskan air mata, tolong beri kami ruang untuk bersedih juga. Jangan sampai bilang, laki-laki kok cengeng, laki-laki kok lemah, kami laki-laki manusia juga. Itu bagus banget kata-kata Kak Dona, karena memang in reality kita kadang suka lupa kalau laki-laki juga manusia yang punya hati dan perasaan yang sama, bentuknya, organnya aja sama, tapi kadang suka dibilang katanya lebih kuat hatinya. Dari tadi Kak Dona nih untuk seseorang yang susah mengekspresikan apa yang dia rasakan, Kak Dona banyak menyebut Kayura yang membuat Kak Dona merasakan hal-hal lagi, hidup lagi. Boleh gak ada yang disampaikan untuk Kayura Yunita? Tidak mau. Karena rasanya pasti akan mellow sekali. Karena kamu adalah hidup dan surgaku. Itu saja. Itu singkat, padat, tapi pasti masuk, pasti terasa itu di hatinya Kayura ya. Kak Dona, tapi kalau arti musik terakhir nih Kak Dona, arti musik untuk Kak Dona Maula tuh apa sih? Musik itu adalah messenger buat aku. Musik itu adalah cara aku mengeluarkan isi kepala. Musik itu adalah cara aku berkomunikasi dengan kamu dan dengan teman-teman yang belum bisa aku sentuh sekarang. Jadi kalau tidak ada musik, balik lagi, tidak ada Dona juga. Karena yang aku cerita tadi, kalau nggak ada musik aku udah kacau balau sekali gitu. Nah guys, hari ini obrolan Raisa sama Kak Dona itu sangat meaningful. Semoga obrolan kita hari ini bisa nemenin teman-teman yang mungkin lagi ada di situasi yang sama, dan semangat selalu. Terima kasih banyak juga untuk Kak Dona. Terima kasih Raisa. Jangan kapok datang ke DA ya. Iya. Nah buat teman-teman di rumah, Raisa juga mau ngingetin nih kalau saat ini kalian juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. DAI Plus, discover inspiring content. Sampai ketemu lagi dengan Raisa Ramadhani dan Kak Dona Maula. Bye.